Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips and trick belajar bahasa Inggris dari nol. Teman-teman pasti sudah tahu ya kalau bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Mulai dari untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, mendapatkan beasiswa, jadi itu butuh bahasa Inggris. Kali ini saya akan membagikan tips tentang itu semua. Mungkin ada teman-teman yang merasa saya memiliki kemampuan bahasa Inggrisnya lemah sekali, atau udah nggak ada waktu lagi buat belajar, atau udahlah nggak bakalan bisa. Jangan seperti itu. Soalnya saya itu memulai belajar bahasa Inggris itu dari nol, dimana saya itu ketika SD itu tidak belajar berbahasa Inggris sama sekali, dan saya tidak mengerti sama sekali. Ketika saya masuk SMP itu saya benar-benar bingung, karena saya nggak tahu apa-apa tentang bahasa Inggris. Dan ketika itu nilai UN bahasa Inggris saya ketika SMP itu cuman 4,8, dan itu pastinya sangat jelek sekali ya. Lalu ketika SMA juga sama, itu nilai UN saya itu sekitar 50-an. Jadi saya benar-benar tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali ketika sekolah. Dan ketika kuliah pun saya juga mendapatkan nilai bahasa Inggris yang jelek dibandingkan teman-teman saya yang lain. Nah, dari itu saya mencoba beberapa tips and trick yang saya ciptakan sendiri, dan membaca dari blog-blog orang lain juga. Kalau untuk belajar berbahasa Inggris itu sebenarnya diperlukan adalah continue. Tidak perlu belajar mati-matian 1 hari 2 hari, itu tidak akan bakalan bisa. Tapi belajar bahasa Inggris itu adalah continue setiap hari walaupun sedikit. Nah, tips yang pertama itu adalah membiasakan diri membaca bacaan bahasa Inggris. Itu teman-teman bisa memakai, jika teman-teman ingin lebih suka membaca di bidang akademik, itu teman-teman bisa membaca jurnal internasional. Kalau saya pribadi, saya membaca satu jurnal internasional 1 hari. Setiap hari itu saya baca, di mana kata-kata yang tidak saya mengerti saya buka kamus atau Google Translate, kemudian saya ulang-ulang lagi sampai saya mengerti utuh satu jurnal tersebut. Dan satu jurnal itu biasanya tidak banyak, itu sekitar 6 halaman sampai 12-an lah. Tapi kalau teman-teman tidak sanggup untuk satu jurnal 1 hari, 2 hari untuk satu jurnal juga boleh, karena itu akan melatih bahasa Inggris juga. Jika teman-teman bosan dengan membaca jurnal berupa jurnal akademik, teman-teman juga bisa membaca novel. Saya sih, kalau saya bosan membaca jurnal, saya membaca novel di Wattpad ya, terserah lah. Di sana ada cerita-cerita yang sangat menarik. Novel itu disetting menjadi bahasa Inggris. Jadi saya membaca itu ketika saya sudah bosan dengan membaca jurnal. Jadi dengan itu juga akan melatih bahasa Inggris teman-teman itu untuk membiasakan dalam membaca bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mendengarkan bahasa Inggris. Di sini saya akan mencoba menjelaskan versi saya ya. Kalau untuk mendengarkan bahasa Inggris itu, teman-teman bisa memilih film atau lagu. Namun kalau bagi saya sendiri itu, untuk pertama kalinya teman-teman harus melihat atau menonton film tersebut dengan subtitle bahasa Inggris. Jadi teman-teman samakan pengucapannya dengan subtitlenya. Nanti kalau teman-teman sudah mulai merasa bagus atau sudah merasa bisa tanpa subtitle, itu bisa dihilangkan gitu.
Jadi itu dua tips yang saya tekuni setelah saya itu hampir tamat waktu S1. Jadi cuman butuh beberapa bulan saya itu bisa meningkatkan bahasa Inggris saya dari bisa dibilang dari nol sampai sekarang itu TOEFL saya sekitar 550. Itu sangat signifikan naiknya. Teman-teman mungkin bertanya, itu udah tips-tips yang udah ada dari zaman dulu yang udah dipraktekin tapi nggak bisa-bisa. Eh, kembali lagi ke yang saya bilang sebelumnya itu bahwa untuk melatih bahasa Inggris itu perlu ketekunan. Jadi untuk tiap hari dikerjakan itu terus-menerus tanpa henti. Kalau saya itu sekitar 6 bulanan. Saya tiap hari melatih bahasa Inggris itu saya benar-benar dari nol. Jika teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa minta bukti dengan nilai bahasa Inggris saya ketika SMP, SMA itu teman-teman bisa minta melalui Instagram juga boleh. Nanti saya akan kirimkan. Kalau saya itu benar-benar bodoh dari nol bahasa Inggris dan sekarang insya Allah saya udah bisa mendapatkan skor bahasa Inggris yang bagus. Dan saya itu gunakan kemarin untuk mendaftar beasiswa LPDP. Nah, itulah keuntungan keuntungan ketika kita bisa atau mahir dalam berbahasa Inggris. Kita bisa um, mengapply beasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi teman-teman nggak ada alasan lagi untuk tidak belajar bahasa Inggris karena keuntungannya atau manfaatnya itu besar sekali gitu. Dan tips untuk meningkatkan bahasa Inggris juga sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk meningkatkan bahasa Inggris itu cuman butuh ketekunan saja. Mungkin teman-teman mungkin lebih pintar bahasa Inggrisnya dari saya karena saya emang benar-benar dari nol nol. Kalau teman-teman mungkin udah punya kemampuan bahasa Inggris lebih banyak atau lebih bisa lah dari saya. Jadi saya rasa jika teman-teman mengaplikasikan tips tersebut, teman-teman bisa lebih mahir berbahasa Inggrisnya daripada saya. Itu saya jamin. Kalau teman-teman minta saran atau pendapat lainnya atau kurang dari video ini, mungkin teman-teman bisa mendm saya, pasti saya balas. Kemudian ya itu dua tips yang sangat ampuh sih bagi saya antara reading dan listening. Kalau untuk structure mungkin itu beda lagi ya. Mungkin di video yang lain, tapi ini sangat-sangat membantu saya dalam meningkatkan skor bahasa Inggris saya dengan dua tips tersebut. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya di kehidupan teman-teman dan meningkatkan skor bahasa Inggris teman-teman sekalian. Jadi bersemangat saja dengan ketekunan, karena untuk mendapatkan bahasa Inggris yang baik itu perlu ketekunan dan continue ya. Oh ya, continue. Secara terus-menerus dilatih tanpa henti gitu, membaca, mendengarkan segala macam gitu. Kalau misalnya teman-teman emang beneran dari nol banget nih, teman-teman bisa baca-baca di internet juga ada sih itu latihan bahasa Inggris untuk yang dari basic banget gitu. Jadi teman-teman bisa sejalan dengan yang saya sampaikan tadi, tipsnya ada dua itu. Saya percaya teman-teman pasti bisa lebih dari saya. Terima kasih.